apakah benar ada perbuatan pelecehan kalau bahasa hukumnya, dan dia mengaku menolak berpacaran dengan Hotman. Pidana itu adalah bentuk materi pidananya tuh terpenuhin atau tidak. Kalau tidak maka cepat langsung dibebaskan dari semua sangkaan hukum yang disangkakan. Sidang kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap Hotman Paris dengan terdakwa Rasman Arif Nasution kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Dengan agenda mendengar saksi mahkota yang tidak lain Iklim Hakim. Namun yang menarik, ketika Rasman dan tim kuasa hukumnya mencecar Iklim Hakim dengan sejumlah pertanyaan yang membuat Iklim Hakim tak dapat mengelak, terutama mengenai adanya dugaan yang dilakukan Hotman Paris terhadapnya sewaktu masih menjadi asisten pribadinya. Sontak saja jawaban Iklima selaras dengan tudingan Rasman yang selama ini kerap digembar-gemborkannya. Lantas akankah kesaksian Iklim Hakim yang mengakui adanya dugaan tindakan tak pantas yang membuatnya trauma dapat dijadikan alasan untuk menyeret Hotman untuk dilakukan pemeriksaan atas dugaan pelecehan? Tetapi pertanyaan demi pertanyaan, ini kan pengacara punya trik ya, tim saya. Akhirnya dia jawab juga gitu. Ya, yang namanya di dalam mobil, yang namanya di apartemen, yang namanya di klub, nah, itu dia akui. Nah, dan dia mencoba menghindar tapi dibacakan BAP-nya. BAP-nya Hotman, BAP-nya Lima. Ya, dia mengatakan ada. Jadi sebenarnya bagi saya hari ini terjawab dari minggu lalu juga. Apa itu? Kan hanya ada 3 poinnya nih di kasus ini sekarang. 1, apakah benar ada perbuatan pelecehan kalau bahasa hukumnya? Kalau dalam kategori hukum disebut dengan presumption of innocence, dugaan. Apakah ada dugaan pelecehan seksual oleh Hotman Paris dalam hal perbuatan? Dalam kategori verbal non-verbal, Hotman sendiri pun mengatakan bahwa kalaupun itu ada, suka sama suka. Artinya, kami dari tim mengatakan ada perbuatan itu. Clear. Itulah gunanya Hotman diperiksa sebagai korban atau pelapor. Yang kedua, pemeriksaan Iklim Hakim hari ini. Dan pemeriksaan saya minggu lalu. Apa itu? Apakah benar ada surat kuasa yang berbunyi dugaan yang dilakukan Hotman Paris Hutapea kepada Iklim Hakim? Apakah benar ditandatangani oleh Iklim Hakim? Jawabnya ya. Dia mengakui bahwa ada tanda tangan 2 surat kuasa. Sedangkan surat pernyataan yang mengatakan bahwa dia benar mengalami pelecehan seksual, dia bilang dia tanda tangani, tapi tidak saya beri kesempatan untuk membacanya. Dari keterangan Iklim Hakim juga kita gali, dia mengakui ada sesuatu yang dialaminya, dan dia mengaku menolak berpacaran dengan Hotman. Karena Hotman mengatakan bahwa mereka sepakat untuk jadian, berpacaran, dan check-in di apartemen Moy, Kelapa Gading. Disitulah terjadi perbuatan itu. Nah, jadi keterangan Hotman, keterangan Iklim Hakim sinkron, linier. Kalau dia mau bercerita begini di depan pengadilan ini, itu yang dia ceritakan di polisi. Hotman yang akan diproses hukum, tinggal lanjutkan aja dumas itu. Bukan saya dengan dia justru dilaporkan Hotman. Nah, karena kebodohan dia, jadi dua-dua terjerat ya. Tinggal kami pembuktian. Kau benar nggak memberi kuasa ke saya? Benar. Kau benar nggak kau dilecehkan? Benar. Kau ada nggak perbuatan kau dilecehkan oleh Hotman? Ada. Terus saya sebagai kuasa hukum menjalankan tugas nggak? Menjalankan. Itikat baik nggak? Itikat baik. Orang baju dibeli, ini dibeli. Dia belum pernah ke Grand Hyatt itu, makanya nggak tahu mana pintu ke pintu. Makanya Hotman bilang dia anak mangga besar. Dia baru tahu berkelas setelah sama saya. Ya, pesan saya untuk Hotman, kau bilang kau pengacara top,
Rasman bukan siapa-siapa, tapi tiap hari kau posting Rasman. Kau nggak bisa tidur tanpa Rasman. Saya takut nanti kau mau meninggal dunia pun ingat Rasman, ingat Tuhan. Kau udah mulai peka, ya jantung sudah dikasih ring, hati sudah bernanah, tambah lagi demam-demam, dikit-dikit capek demam, dikit-dikit capek demam, mencret-mencret. Itu pertanda. Artinya apa? Si Hotman ini, kalau kau memang sudah tidak percaya diri, angkat bendera putih. Kalau kau percaya diri, jangan persoalan yang tidak penting kau bahas. Ini ujung-ujung cerita ABC Rasman, ABCDC Rasman, ekor-ekornya ke Rasman. Dia nggak bisa tidur tanpa mikirin Rasman. Tiap hari dia mikirin saya, dia yang sakit. Itu namanya sakit hati. Digelarnya kembali sidang atas terdakwa Rasman, kali ini memang cukup tegang. Sidang dibagi menjadi 2 sesi, yakni terbuka dan tertutup. Agenda sidang terkait Iklimah Kim dan Rasman digelar secara terbuka, sedangkan sidang untuk Iklimah dengan Hotman dilakukan secara tertutup. Akibat perbedaan tersebut, sidang sempat berjalan dengan tensi tinggi, namun dari situ pula terungkap bahwa apa yang disampaikan Rasman tidak dapat ditolak kebenarannya. Rasman seharusnya dapat bebas, bahkan kasusnya batal demi hukum. Lantas apa yang membuat sidang digelar yang menghadirkan Iklimah Kim digelar berbeda hingga harus dipisahkan menjadi 2 sesi? Sidang tadi seharusnya terbuka, tapi karena Iklimah Kim menjawab tidak mau menjelaskan, tapi dia mengakui ada sesuatu terjadi, tindakan oleh Hotman kepada dia, verbal non verbal itu fix. Ketika Pak Arihat bertanya lebih detail, dia bilang saya nggak bisa jawab. Maka muncullah keinginan oleh Yang Mulia, karena ini permintaan dia nggak mau jawab, maka dia minta dibuat tertutup. Saya tadi jelas-jelas ya rekan-rekan, saya tanya tadi ya sama Iklimah, tanda tangan kuasa nggak? Benar, tanda tangan. Ya, saya tanya lagi, tanda tangan nggak pencabutan kuasa? Tanda tangan. Oke, saya tanya lagi, memang ada nggak peristiwa dengan HPH? Memang ada, cuman saya nggak berkenan menjelaskan lebih detail. Ya sudah, nggak apa-apa, saya yang penting memang benar faktanya ada. Terus yang Bang Rasman sampaikan itu secara publik itu ya, melalui media sosial, memang faktanya ada, sudah diakui jelas. Jadi nggak ada lagi alasan mau menghukum Bang Rasman ini. Ini caranya gimana menghukumnya? Orang yang disampaikan Bang Rasman faktanya ada semua. Ada nggak perbuatan itu? Ada. Saya memang itulah makanya saya berhenti dari HPH karena saya tidak berkenan. Ada. Betul. Ada jawabannya. Dan bukan tempat saya bekerja. Bukan tempatnya saya lagi itu. Saya merasa itu bukan tempat saya, makanya saya keluar. Dan kan gitu. Nyaman, tuh bahasa dia, nah, nyaman. Sekarang kalau orang nyaman kan nggak keluar, iya kan? Betul nggak, Bu Elida? Jadi dia sudah mengakui dia merasa tidak nyaman karena mungkin ada ini, ada itu, ada ini, ada itu, yang kemudian membuat dia keluar. Kemudian akhirnya bertemu Bang Rasman, akhirnya Bang Rasman up persoalan ini, kan begitu ya. Jadi sesuatu yang terjadi kemudian di up, ya kan, melalui media, itu nggak bisa lagi dibuat sebuah ancaman. Karena kenapa? Faktanya ada. Hari ini kami menganggap peristiwa hukum untuk Bang Rasman batal demi hukum. Karena sesuai dengan SK 3 Menteri, jika benar kejadian itu, maka pidananya sudah nggak ada. Tadi dia akui bahwa dia itu berarti tidak fitnah. Sementara saya tanyakan, kamu apakah di atau kalian pacaran? Pengakuan Pak Hotman Paris kalian pacaran. Pengakuan kamu, iya saya Tapi saya nggak mau cerita. Tapi saya nggak mau cerita. Kenapa? Saya merasa sakit dan rasa malu Trauma. dan trauma.
Nah, dalam hal ini Iklim Hakim menyampaikan kebenaran bahwa ada peristiwa itu di mobil Lexus di apartemen. Keterangan yang disampaikan Iklim Hakim dianggap menguntungkan bagi pihak Rasman. Atas hal itulah Rasman merasa percaya diri menatap agenda sidang selanjutnya. Sementara itu praktisi hukum Tommy Triyunanto mengingatkan pentingnya majelis hakim bersikap objektif dan netral. Itu disampaikan Tommy saat menanggapi sidang atas terdakwa Rasman yang menghadirkan saksi Iklim Hakim. Mengingat dalam persidangan tersebut sempat memanas lantaran sidang dengan agenda mendengarkan kesaksian Iklima terkait Hotman Paris berlangsung tertutup. Lantas seberapa besar peluang Rasman dapat bebas dari jerat hukum atas laporan yang dibuat seteru abadinya? Saya tanya, kenapa setelah itu kamu, kata Pak Hotman Paris, kamu masih berdamai, jalan-jalan dengan dia ke pub atau ke klub. Dia bilang itu nggak saya lakukan, berarti kamu suka sama suka. Saya sakit, saya nggak bisa menyampaikan itu. Nah, dari pendapat kita bahwa Iklim Hakim tadi sudah menyampaikan semua dugaan terhadap Bang Rasman. Pertama tentang tidak memberikan surat kuasa seperti yang disampaikan oleh rekan saya tadi, diakuinya. Semua sudah diakuinya. Jadi apa yang di BAP itu lebih banyak diakui pada fakta persidangan. Apapun keterangan dia ketika melakukan proses klarifikasi, penyidikan, dia sebagai tersangka, yang menjadi pegangan hakim adalah keterangan di bawah sumpah tadi. Dan selama ini kan kalian juga sering nanya ke saya kok, Bang Iklim Hakim bilang nggak pernah tanda tangan kuasa tentang pelecehan, nggak pernah dilecehkan, itu rekayasa, maladministrasi, kan begitu-begitu. Tadi Iklim Hakim baik sedang terbuka maupun tertutup, semua mengatakan satu, tanda tangan kuasa memang betul 2. Ada yang terima 3, yang terima 6, itu diakui. Surat pernyataan dia tanda tangan tapi tidak diberi oleh saya kesempatan membaca. Loh, bagaimana ceritanya? Emang surat pernyataannya 20 halaman? Kan 1 halaman. Surat kuasa malah 2 halaman. Ya bunyinya sama, hanya menguatkan surat kuasa. Itu saja. Nah, yang pencabutan kuasa diakui, nomornya sama. Terus dia bilang ucapan terima kasih. Kemudian pengacaranya Faris Donggawi bilang terima kasih, dapat dampak positif. Jadi semuanya keterangan itu akhirnya adalah menurut saya, ini kan nanti minggu depan tuh dari meringankan saya ahli. Nggak usah dihadirkan itu dengan fakta yang sekarang, harusnya saya bebas, benar nggak? Iya. Nggak ada dasar lagi. Jadi kalau ini saya masih dihukum, waduh, saya kira udah ngeri. Nah, karena itu saya yakin ini harus. Tadi Rahmat udah tanya semua. Apakah organisasi pernah periksa saya? Sudah, dinyatakan saya tidak bersalah. Nah, terus apa masalah? Tidak ada masalah. Nah, jadi Iklim Hakim tadi jerit dia. Jangan tanya itu, trauma saya. Iya, jadi kalau kita lihat di sini kan sama-sama pengacara ya, 2 pengacara yang hebat ya. Artinya kita lihat di sini bahwa adanya satu emosional atau keinginan seorang untuk bisa melakukan satu upaya hukum. Dan kita lihat di sini memang saya tidak membela satu dan lainnya, tapi prinsipnya adalah bagaimana supremasi hukum di dalam proses hukum ini berjalan ini memang benar-benar harus on the track ya. On the track artinya kalau memang tidak bersalah ya jangan terlalu dibuat salah. Dan kalau memang bersalah, di mana letak kesalahannya? Harus benar-benar di sini harus berimbang ya. Jangan sampai ini kan menjadi satu konsumsi publik. Nah, jangan kita campurkan urusan-urusan pribadi atau dan lain-lainnya menjadi satu point of view di dalam satu putusan pengadilan, sehingga ini tidak fokus. Nah, ini yang harus penting dilihat bahwa kalau memang di sini dengan berbagai
acara sidang ini sudah dilalui, saksi-saksi berapa banyak sudah dipenuhi, alat bukti petunjuk, alat bukti lainnya, surat, bahkan ahli pun sudah dihadirkan, maka pihak majelis ini harus benar-benar melihat secara objektif gitu loh. Jadi jangan ada kepentingan. Nah, ini kan harus benar-benar objektif. Jadi karena kalau kita lihat di sini melihat bahwa adanya satu berat sebelah atau tidak equal ya tadi, ini jadi satu jadi satu sorotan publik yang kurang baik ya. Artinya ini harus segera dihentikan atau harus segera diputuskan secara objektif ya. Ini yang penting karena jangan sampai ini udah lama kita melakukan persidangan, sudah melalui satu proses. Nah, kita juga sudah ada ahli nanti, udah melakukan ada petunjuk-petunjuk dan lain-lain yang disampaikan, tentunya pihak majelis juga akan melihat, menganalisa nih, gitu kan. Karena yakin saya di sini pihak majelis hakim akan berdiri tegak dan benar-benar netral dalam proses hukum ini dan memutuskan segala fakta-faktanya yang sudah disampaikan menjadi putusan yang sangat baik ya. Dalam proses persidangan, yang pertama adalah bagaimana memenuhi satu aturan yang berlaku di dalam proses sidang, itu penting sekali. Yang kedua, menjaga satu emosional. Yang ketiga, kita berani bahwa apa yang kita katakan benar itu adalah upaya menuju suatu keadilan. Nah, untuk mencapai itu mungkin ada beberapa cara yang sekarang ini juga sudah dilakukan oleh berbagai pengacara atau lawyer yang membantu untuk bisa tersampaikan atau tersalurkan apa yang menjadi inspirasi untuk membela kliennya atau membela dirinya sendiri supaya mendapatkan satu keadilan. Nah, sekarang ini kan ada wadah-wadah atau cara-cara yang bisa dilakukan itu sehingga tidak harus viral, tidak harus emosional dan akhirnya melakukan dampak-dampak yang cukup tidak perlu kita kita contoh ya. Hal-hal yang kemarin ini menjadi satu pembelajaran yang cukup luar biasa kepada para penasihat hukum atau lawyer yang mendampingi, sehingga ini menjadi satu solusi yang terbaik bahwa apa yang kita usahakan, yang kita lakukan, bagaimana kita membela, bagaimana kita bisa mendapatkan satu keadilan. Nah, itu ada caranya. Dan sekarang ini memang sudah dilakukan oleh Bang Rasman ya, untuk melakukan satu permintaan, satu keadilan terhadap dirinya. Dan itu sudah dilakukan, memang sekarang ini lebih mendapatkan suatu kenyamanan, keharmonisan di dalam proses sidang, tidak adanya berat sebelah, lebih kepada secara netral ya, kelihatan netral, tidak ada kelihatan saling berat sebelah. Nah, itu yang sekarang harus dijalankan karena kita lebih kepada material, karena ini bicara masalah pidana. Nah, pidana itu adalah bentuk material pidananya tuh terpenuhin atau tidak. Kalau tidak, maka cepat langsung dibebaskan dari semua sangkaan hukum yang disangkakan. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Kem Indep, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.